Pada tutorial kali ini, kita akan mempelajari tentang beberapa pengaturan dasar dari efek pada After Effects. Anda dapat menerapkan efeknya ke layar untuk memberikan tampilan yang bagus atau gaya tertentu. Mari langsung masuk ke proyek kita dan terapkan beberapa efek untuk mempercantik tampilannya. Pertama-tama kita lihat dulu pratinjau animasi kita. Klik sekali di area timeline untuk memastikan panel timeline aktif. Lalu tekan tombol spasi untuk memulai pemutaran. Jika kita melihat proyek ini, Anda dapat melihat bahwa saya memiliki layar video dengan warna hijau pekat atau solid. Dan kemudian ada logo di atasnya. Saya akan menekan tombol spasi untuk menghentikan pemutarannya, dan kemudian menekan tombol home pada keyboard saya untuk memindahkan indikator waktu saat ini kembali ke frame 0. Untuk memulainya saya ingin logo tersebut seolah-olah keluar dari background. Jadi untuk melakukan itu, saya akan mengaburkan backgroundnya seiring waktu. Saya ingin awalnya background tampil 100%, dan kemudian menjadi buram. Jadi mari kita pilih layar 3, yang merupakan layar background video kita. Untuk itu, kita terapkan efek blur. Naik ke menu di bawah efek, dan kemudian Anda akan melihat semua efek dikelompokkan menurut jenis efeknya. Karena kita ingin menerapkan efek blur, mari kita menuju ke Blur and Sharpen, kemudian pilih Facebox Blur, perhatikan panel kontrol efek muncul. Jika Anda ingin melihat panel proyek, Anda cukup mengklik panah ganda di sini, dan kembali ke panel proyek. Lalu jika Anda ingin mengembalikan kontrol efek, tinggal klik pada efek kontrol. Maka, panelnya akan muncul ke depan. Karena indikator waktu saya saat ini ada di frame 0. Mari tambahkan keyframe untuk radius blur, atur ke 0. Kita bisa melakukannya di sini, di panel kontrol efek, hanya dengan mengklik stopwatch, di sebelah kiri blur radius. Mari kita bergerak 2 detik pada timeline. Sekarang, saya tidak yakin seberapa buram yang saya inginkan. Jadi, saya akan kembali ke panel kontrol efek saya, dan menggeser-geser parameter radius blur, hanya dengan mengklik dan menyeret ke kanan. Kemudian kita akan mengaturnya ke angka 50. Saya tahu Anda pasti berpikir, di mana sajakah keyframes yang sudah diterapkan. Dan saya tidak melihatnya di timeline. Untuk melihat properti animasi yang sudah diterapkan pada layar, pilih terlebih dahulu layarnya, dan kemudian tekan tombol U, dan itu akan menunjukkan kepada Anda parameter animasinya. Klik pada indikator waktu saat ini, dan seret bolak-balik untuk melihat proses apa yang sedang berjalan. Dan Anda perhatikan, kita telah menambahkan efek blur, yang berjalan dalam 2 detik. Dan layar background mulai kabur sekitar 1 detik. Disinilah saya ingin logo benar-benar mulai muncul. Sekarang untuk menganimasikan logo ini, saya ingin menggunakan efek yang disebut efek Tyler. Jadi saya akan memilih layar 1, dan karena saya tahu nama efek yang ingin saya gunakan, saya akan menuju ke panel efek and preset di sini, di sisi kanan antarmuka. Klik sekali di bagian pencarian, dan kemudian ketik kata T, I, L, E, R. Kemudian, filter distorsi CC Tyler muncul. Saya akan mengklik filter tersebut, dan menyeretnya serta menjatuhkannya tepat di atas logo saya di sini, di panel komposisi. Ketika saya melepaskannya, itu akan memakan waktu sedetik, dan saya tahu efek saya telah diterapkan. Saya tahu itu diterapkan pada logo, karena terdaftar di sini, di atas efek panel kontrol. Efek juga terdaftar di timeline. Jika kita sampai di bagian tengah timeline, area ini disebut bagian switch. Dan setiap kali Anda melihat huruf FX, itu adalah tombol yang memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan efek untuk masing-masing layar. Sekarang mari kita periksa efek CC Tyler, dan lihat apakah kita dapat membuat animasi logo ini sedikit menonjol pada parameter skala di panel kontrol efek. Klik dan seret ke kiri pada parameternya, ubah pengaturannya menjadi 0.
Menggeser-geser pada parameter efek, memberi Anda pratinjau, sehingga Anda dapat melihat hasil yang diberikan oleh efek tersebut. Jadi mari kita atur skala kita ke pengaturan 0, dan klik stopwatch untuk menambahkan keyframe. Sekarang, mari kita bergerak sekitar 2 detik pada timeline. Saya akan mengklik di sini di timeline, dan karena saya letakkannya tidak tepat 1 detik, saya akan menyorot angkanya, dan saya akan mengetik +200. Dan kemudian tekan Enter. Sehingga indikator waktunya berpindah, tepat 2 detik pada timeline. Sekarang, mari kita ubah pengaturan skala efek Tyler-nya menjadi 100%. Kemudian tekan Enter. Untuk melihat pratinjau animasinya, biasanya saya akan menuju ke panel pratinjau di sini. Dan klik tombol paling kiri, untuk memindahkan indikator waktu saat ini, kembali ke awal timeline. Dan kemudian tekan tombol play. Untuk memainkan kembali dengan efek yang sudah diterapkan, dengan sedikit penambahan lainnya. Jadi jika Anda tahu efek apa yang akan Anda gunakan, Anda selalu dapat mencari efek berdasarkan namanya, di panel efek dan preset. Dan jika Anda tidak yakin, akan seperti apa efeknya, maka tes gunakan dan terapkan ke layar, dan kemudian coba geser-geser pengaturannya di efek panel kontrol, untuk melihat pratinjau efeknya. Jika tidak sesuai, Anda tinggal menghapus efek tersebut, dan pilih efek yang lain. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Kita akan berjumpa pada pembahasan berikutnya.